Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran surat ke-18. Surat itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama sekelompok pemuda tersebut. Penamaan surat ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dqiyanus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh, namun mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Kisah tersebut antara lain bersumber dari ayat 10 surat Al-Kahfi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat perlindungan ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dqiyanus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 surat Al-Kahfi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadarabna 'ala adanihim fil kahfi sinina 'adada. Yang artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara itu, mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri ketika telah bangun, sebagaimana dapat dilihat pada ayat 12 berikut ini. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada, yang artinya kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiranya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya, sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain, mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran menyebut angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dqiyanus dan baru bangun setelah yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Kesengajaan itu dapat kita lihat pada ayat 13 surat Al-Kahfi berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, yang artinya kami ceritakan kisah mereka kepadamu wahai Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apabila di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu, yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal soleh dalam kehidupan di dunia ini dan buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadis berikut, yang artinya pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi yang akan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti di hari kiamat, mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan bersama-sama dengan ke-6 golongan orang lainnya, yakni para pemimpin yang adil, 2 orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, 3 2 orang yang saling menyayangi karena Allah bersatu, 4 orang-orang yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik dan kaya namun mereka menolak karena takut kepada Allah, 5 orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, dan yang ke-6 orang-orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian berlinang air matanya. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.